Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami boleh tetap merasakan kemurahan Tuhan, kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Boleh terus memberi kami hidup yang berkemenangan, berpengharapan di dalam Tuhan. Pada malam hari ini bersama seluruh jemaat Tuhan, sama orang-orang yang terkasih, kami boleh bersama-sama bersekutu lewat Zoom, walaupun kami tidak dapat bertemu langsung satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa lewat aplikasi Zoom ini, hati kami boleh bersatu di hadapan hadirat-Mu, pujian yang sudah kami naikkan, penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami menyiapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, pimpin kami, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan boleh sampaikan pada malam hari ini lewat hamba-Mu, Pak Fendi Tuhan, biar juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biar firman-Mu ini boleh menjadi rema, bagian di dalam hidup kami, untuk kami semakin kuat di dalam iman percaya kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hati pikiran kami siap menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, langsung aja ya. Dengar tak suaranya? Suaranya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Nah, selamat malam Bapak Ibu dan saudara seiman semuanya. Terima kasih kesempatan malam hari ini untuk membagikan sharingnya ya. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat nanti, ya mungkin ini perlu kita sedikit ada renungan yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya mau juga beritahukan 15 menit lalu itu teman saya WA saya bahwa papanya barusan meninggal setelah dirawat 1 minggu di rumah sakit karena COVID, pulang 2 hari, orangnya sehat, tapi tadi dikatakan sudah meninggal. Dia juga heran juga. Ya, bagaimanapun ini mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati lagi. Walaupun kelihatan sehat, tapi protokol harus ketat. Ya, mungkin ini sedikit dari saya. Terima kasih sekali lagi. Malam hari ini saya diberikan kesempatan, ya kita akan mulai aja untuk menghemat waktu ya. Saya mau mengutip ada 2 slogan yang sering kita dengar ya. Bagaimana kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya, 1. Yang kedua, saya ambil bagaimana kita sebagai warga, apa yang bisa kita berikan kepada negara, bukan apa yang negara bisa berikan kepada kita. Mungkin ini sedikit slogan yang sering kita dengar ya. Mungkin sangat bermakna bagi kita. Nah, waktu PA hari Minggu pagi, mungkin ada sebagian yang hadir ya. Yang belum hadir mungkin untuk minggu yang akan datang bisa ambil bagian juga untuk mengikuti PA ya. Pak Bambang sudah mengajar kita bagaimana kehidupan keluarga itu ada konflik. Nah, dari konflik-konflik ini juga dibagikan bagaimana untuk mengatasi konflik itu, ya yang sudah disampaikan Pak Bambang bagaimana dengan bahasa kasihnya supaya konflik ini bisa terselesaikan. Ya. Namun, apakah konflik itu bisa kita hilangkan? Tentu konflik itu tidak mungkin kita bisa hilangkan. Tapi bagaimana kita meminimais ya, atau mencegahnya ya. Nah, itu memungkinkan sekali supaya jangan terlanjur konflik baru diselesaikan. Kalau bisa, bagaimana mencegahnya kan? Itu yang lebih ampuh kelihatannya ya. Nah, untuk itu saya mencoba untuk merangkumkan apa yang saya tulis ya di dalam sharing pada malam hari ini ya. Nah, malam hari ini saya coba mengambil tema itu mengalah dengan melepaskan hak. Mengalah dengan melepaskan hak. Nah, sebagai
makhluk sosial. Manusia tentu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Seperti sudah dijelaskan Pak Bambang waktu PA pagi itu. Ya, kita harus berinteraksi dengan satu yang lainnya. Tentunya dalam berinteraksi itu ada hak dan kewajiban ya, yang melekat pada setiap individu. Nah, sebagai manusia yang mempunyai hak, seringkali bisa menjadikan manusia itu menjadi ego ya, menjadi ego. Wah, inilah hakku ya, karena selalu maunya mengutamakan hak daripada kewajibannya. Nah, contoh misalnya dengan adanya demo-demo yang sering kita lihat untuk menuntut gaji kepada pemerintah, ya, dan bahkan ada pula yang terjadi di gereja maupun terjadi di rumah tangga antara pengurus dan pendiri, antara sesama pengurus, antara orang tua anak, ya sering-sering konflik ini diakhiri di meja hijau persidangan ya. Nah, konflik yang terjadi akibat karena lebih mengutamakan hak daripada kewajibannya. Seringkali terjadi demikian. Pernah nggak kita sadari ya, kata hak ya, HAK, itu terdiri dari 3 huruf. Sedangkan kewajiban itu terdiri dari 9 huruf. Ya, tentunya bisa memiliki arti tersendiri ya. Hak yang terdiri dari 3 huruf itu harusnya berarti tidak boleh banyak menuntut, karena cuma 3 huruf. 3 huruf ya, menurut saya ya. Tidak boleh menuntut ya. Tapi harusnya yang lebih diutamakan itu kewajiban. Karena kewajiban itu terdiri dari 9 huruf. Ya, moga dengan kata ini kita dapat merefleksikan kembali ya. Nah, untuk lebih memahami maknanya hak, maknanya daripada hak itu ya, lebih lagi ya. Baiklah kita melihat apa yang diajarkan oleh Abraham di Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ya. Untuk itu mungkin saya minta tolong istri saya untuk membacakan cuma ayat 8 sampai 16 saja. Nanti kita simak apa yang ada di Kejadian 13 ini. Ya, saya persilakan istri saya untuk membacakan. Kejadian 13 ayat 8 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soal. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Demikianlah firman Tuhan. Mic-nya Pak Pandi. Ya, terima kasih untuk istri saya yang sudah membantu membacakan. Ya, di Kejadian 13 ini secara ringkas ya, saya simpulkan ya. Nah,
Abraham dan keponakannya Lot diberkati Tuhan yang berlimpah ya, dengan emas, perak, ternak yang banyak. Nah, namun karena daerah yang ditempati mereka sudah tidak cukup luas lagi, sehingga sering terjadi konflik antara para gembala Abraham dan Lot. Mereka sering bertengkar. Ya. Nah, masalah timbul, akhirnya Abraham harus mengambil keputusan supaya tidak ada pertengkaran di antara para gembala tersebut. Nah, dari sisi Abraham, dia memberikan penawaran lebih dahulu kepada Lot sebagai keponakannya untuk memilih daerah yang diinginkan. Dan Lot pun memilih wilayah lembah Yordan yang penuh dengan air sehingga cocok untuk ternaknya. Padahal kita tahu Yordan itu dekat dengan Sodom yang akhirnya banyak orang berbuat dosa di sana. Nah, melalui cerita ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Ya, dari sisi Abraham sebagai paman, ya, dari Lot dan orang yang beriman dewasa, tentunya dia bertindak bijaksana. Buktinya dia dengan tidak egois mementingkan keputusannya diri sendiri, tetapi berani melepaskan haknya dengan mengalah. Ya, apa yang dilakukan Abraham ini diberkenan oleh Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan berkat yang lebih kepada Abraham, yaitu Abraham menerima janji Tuhan seperti di dalam ayat 14 yang kita baca tadi. Berkat wilayah timur, barat, utara, selatan diberikan kepada Abraham, berkat keturunan seperti debu tanah dijanjikan oleh Tuhan. Sedangkan dari sisi Lot ya, kita lihat ya, Lot memilih wilayah yang dipandang menguntungkan secara manusia. Lembah Yordan dinilai lebih cocok dan menguntungkan untuk ternak-ternaknya, walaupun bertetangga dengan Sodom yang dipenuhi dengan orang-orang berdosa, yang pada akhirnya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, dari sharing di atas ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Ada dua tipe karakter manusia, yaitu seperti Abraham dan keponakannya Lot. Ya. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meneladani tokoh Abraham itu sebagai panutan hidup. Karena walaupun sebagai paman, orang yang lebih senior, tetapi tidak semena-mena menggunakan hak yang menggunakan haknya untuk kepentingan pribadinya, tidak egois. Ya. Kedua, Abraham beriman kepada Allah dengan kedewasaan rohaninya. Tentunya dia lebih berhikmat karena dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang menjadi keputusannya itu mendatangkan berkat bagi Abraham sendiri. Yang ketiga, sedangkan tokoh Lot ini tidak jauh beda dengan kebanyakan orang masa kini yang kurang dewasa secara rohani, sehingga lebih banyak mengutamakan haknya untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan. Inilah pikiran orang dunia, bahwa segala sesuatu yang menjadi fokus selalu berdasarkan apa yang dilihat seolah-olah menguntungkan. Ternyata itu bisa berbeda dengan kehendak Allah. Seperti firman katakan, apa yang dipandang manusia baik, belum tentu baik oleh Tuhan. Semoga renungan malam hari ini menghibur kita semua ya. Dan marilah kita sebagai orang percaya lebih beriman, sehingga kita lebih berhikmat dalam menentukan langkah-langkah kita ke depan. Yang banyak sekali kita mengalami dilema ketika dihadapkan dengan berbagai macam pilihan-pilihan. Janganlah kita mempunyai sikap seperti orang dunia, dengan hikmat dunia seolah demi mengejar keuntungan pribadi. Sekian mungkin sharing singkat saya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita dapat meneladani Abraham ya. Tuhan memberkati. Terima kasih, saya kembalikan kepada